warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CNS, kembali lagi di episode 215. Dan hari ini kembali lagi ditemani sama Dinda. Setelah sekian lama Dinda tidak muncul ke sini karena tidak dipanggil sama Pak Charlie ya sebenarnya. Enggak sih, tapi ada kesibukan lain yang emang bikin Dinda tuh akhir-akhir ini jadi jarang datang ke sini. Dan seperti yang Sobat CNS lihat di sebelah kanannya Dinda udah ada narasumber yang hadir jauh-jauh dari Malaysia buat datang ke sini. Kita dapat sepil dari Pak Charlie kalau datang dari Malaysia spesial buat CNS episode 215. Dan sesuai kata pepatah nih Kak, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu biar Sobat CNS kenal. Siapa buat kenalan dulu. Oke, nama saya Rido. Tapi rasanya kayaknya terlalu spesial CNS ini kalau saya datang dari Malaysia cuma membuat datang ke sini. Tapi memang spesial. Asik. Nama saya Rido, terus dulu pernah belajar di sini di BNN, di Humas BNN, terus juga baru balik dari Malaysia benar. Oke, itu ya Sobat CNS. Dan katanya nih lagi menempuh kuliah S2. Betul, Di Malaysia. betul. Tapi udah selesai kok. Oh, udah selesai. Kemarin kuliahnya ngambil apa? S1? S1-nya saya hubungan internasional di UNRAM. Wow, HI guys. HI. Berarti ya itu salah satu jurusan yang hampir Dinda ambil tapi tidak jadi. Kenapa tuh? Karena waktu itu kiranya belum banyak belum banyak peminatnya. Oke. Tapi ternyata udah banyak peminatnya. Jadi ya, nggak saya jadi. merasa menyesal sih. Tapi tidak apa-apa, sama tetap bahasa Inggris aja dari bahasa Oh, Inggris. pendidikan bahasa Inggris Iya, di UNRAM. betul. Mantap. Dan di S2-nya ngambil apa? Di S2-nya sebenarnya HI juga, tapi dia ada di bawah Departemen Ilmu Politik. Oh, Tapi penjurusannya, minoringnya ke HI juga sih belajarnya. berarti masih hampir sejalur lah ya S1 Ya, S2 iya, nya. betul. Oke. Terus kalau sekarang kesibukannya apa Pak? Sekarang kesibukannya menemani istri. Masya Allah. Aduh, jiwa-jiwanya Dinda nih meronta ya. Insya Allah, tapi sekarang saya lagi ditemenin. Asik. Saya ditemenin terus Dinda ditemenin sama siapa Ya. ya? Aduh. Gak apa-apa Ada Pak nanti. Charlie. Oh iya, ditemenin sama Pak Charlie ya, Sultan CNS, tapi gak apa-apa. Besok atau episode selanjutnya Dinda bawa temennya Dinda. Siap. Bukan pasangan. Karena gak ada pasangan ya. Tapi BTW mau nanya nih Kak, karena kan katanya nih Kakak juga punya bisnis nih. Bisnisnya apa sih Kak? Boleh dong di-spill, pasti Sultan CNS penasaran nih. Itu terlalu spesial dikenalin sama Pak Charlie ini, kayaknya terlalu banyak positifnya gitu. Gak apa-apa dong. Kalau bisnis kecil-kecilan aja sih, ada studio, self studio gitu Di mana? di Rembiga. Di Rembiga. Mm-mm. Di sebelah mana? Di depan Cibara tau? Depan rumah Durian Lombok. Kayaknya tahu deh. Aduh, apa sih namanya? Coba. Yang Duo Studio tuh bukan? Asik, bener. Bener? Kita harus dapat gratis foto di sana sih ini. Tapi itu dibangun dari kapan? Dirintisnya? Dibuatnya itu setelah saya lulus S1 itu di 2002 apa 23 gitu. Oh, 2023 betul. 2023 di bulan April apa Mei gitu. Jadi udah sekitar 2 tahun lah sekarang. Wah, udah 2 tahun dan Dinda belum pernah coba foto self studio. Datanglah. Nanti Iya, bilang boleh. aja. Boleh, tapi ntar dulu cari gandengannya Oh, dulu. siap. Ntar atau gandengan atau teman-temannya Dinda deh, Dinda aja. Siap, Ya. boleh. Tapi selain itu apa nih yang lagi dikerjain? Terus tahu nggak sih Sobat CNS Dinda dapat bisikan kalau Kak Rido ini adalah salah satu influencer. Aduh, gimana ya? Kita harus ngomongin nih influencer di bidang apa ini? Kayaknya berat banget ya dibilang influencer. Belum, tapi hopefully. Ya sekarang lagi coba bikin konten sih di Instagram, di TikTok gitu. Katanya tentang Kontennya awalnya tentang sebenarnya agak complicated. Dulu waktu saya SMA bikin konten juga di YouTube. Itu lucu-lucuan aja, tutorial gitu. Terus habis itu waktu kuliah di Malaysia akhirnya mulai nggak lucu-lucuan aja gitu. Jadi bikinnya vlog-vlog kuliah di Malaysia, terus gimana sih kehidupan di Malaysia, terus gimana rasanya kuliah di Malaysia, kurang lebih kayak gitu-gitu. Tapi sekarang balik ke sini, menikah, sudah mulai ini shifting dari pendidikan terus kuliah ke konten-konten rumah tangga sih. Dinda. Ini bisa ditonton di mana kontennya?
Di TikTok ada, di Instagram juga ada, tapi beberapa. Tapi mostly konten-konten yang dibikin diupload di TikTok. Di YouTube Shorts ada tapi nggak banyak. Oh iya, saya juga ada vlog di YouTube sih, yang panjang gitu. 8 sampai 10 menit. Sebel nama akun TikToknya deh yang paling banyak uploadannya. Oh iya, kalau dicari Ridok RIDOK atau RIDOOOK 3O. Mana-mana sama, nanti dia dibawa ke akun yang sama. Nah, itu yang Semeton CNS, boleh tuh langsung dicek, siapa tahu ada dari Semeton CNS yang tertarik nih gimana sih rasanya kuliah di luar negeri. Dia juga penasaran, gimana sih rasanya kuliah di luar negeri itu. Apalagi kan pasti beda culture ya, antara di Indonesia dengan di luar negeri itu pasti berbeda. Apa sih yang kayak bikin Karido tuh kayak ngerasa kayak ada culture shock yang selama kuliah di Malaysia? Culture shock yang pasti bahasa. Bahasa itu mungkin kedengarannya bahasa Indonesia dengan Malaysia itu kayak mirip gitu ya. Tapi ternyata setelah tinggal di sana, saya sadar ternyata bahasa kita tuh beda banget. Banyak hal yang kita coba obrolin, tapi ternyata kita ada kayak nggak paham di titik-titik tertentu gitu. Jadi itu mungkin yang harus kita adaptasi, terus mulai pakai kata-kata yang sama dengan penggunaan yang berbeda gitu. Jadi kita harus terbiasa. Kalau misalnya kita duduk di sini, kita bilang duduk kan, duduk ya duduk kayak gini gitu. Tapi kalau di Malaysia itu artinya bisa tinggal atau duduk seperti ini. Jadi kalau mau bilang tinggal di mana, duduk dekat mana gitu. Nah kayak gitu. Itu kan maknanya berbeda walaupun katanya sama. Itu sih yang susah. Karena kita terbiasa duduk tuh kayak gini, duduk tuh kayak gini, tapi di sana artinya berbeda gitu. Selain itu masih aman dari segi kayak makanannya atau makanan? Kalau makanan, setelah di sana saya sadar kalau makanan Indonesia itu enak banget. Nggak tahu ya. Saya ngerasa, tapi saya nggak ada masalah sama makanan Malaysia. Makanan Malaysia enak, tapi mungkin dengan ditambah rasa rindu makan makanan Indonesia gitu, makan lalapan tuh enak banget, terus makan batagor enak banget. Jadi kita kalau mau lepas rindu sama makanan Indonesia, ya udah kita tinggal cari makanan Indonesia di sana. Tapi syukurnya ada makanan Indonesia, jadi kalau mau melepas rindu sama makanan Indonesia jadi agak mudah. Berarti nggak terlalu susah lah ya buat untuk mencari makanan Indonesia? Ya nggak susah karena orang Indonesia di sana banyak banget. Kalau di Malaysia ya. Oke. Tapi ngaruh nggak sih? Karena kan Semeton CNS nih pasti ada nih yang ingin kuliah di Malaysia atau di negara manapun itu deh. Kalau di Malaysia kan kita tahu nih ada tontonan film kartun Filipin. Itu bisa nggak sih kita belajar bahasa dari situ? Bisa banget. Karena bahasa yang dipakai di Upin Ipin kan bahasa sehari-hari ya. Jadi kalau kita mau coba fahamin orang-orang Malaysia buat ngomong, bisa. Tapi bahasa yang di Upin Ipin itu sudah dibuat semudah mungkin untuk bisa dipahamin sama kita gitu. Jadi kalau nanti nyampe sana, mungkin orang akan ngomongnya lebih cepat, tapi itu lama-kelamaan akan terbiasa kok. Oke. Karido beradaptasi dengan bahasanya kira-kira berapa lama? Saya jujur nggak lama sih. Ya mungkin di 6 bulan pertama mungkin masih struggling, tapi setelah itu sudah mulai coba-coba ngomong bahasa Melayu. Karena saya dulu awalnya kayak nggak perlu deh ngomong bahasa Melayu, saya ngomong bahasa Indonesia aja udah bisa kayaknya orang-orang dipaham gitu. Dan memang bisa kadang-kadang dipahamin gitu, kita ngomong bahasa Indonesia, dia ngomong bahasa Melayu gitu. Tapi setelah 6 bulan, setelah sekian lama, saya kayak ngerasa rugi gitu, udah nyampe sini terus nggak bisa bahasa Melayu gitu. Jadi mau nggak mau saya paksain ngomong bahasa Melayu. Oke. Ternyata menarik ya kuliah di luar negeri. Menarik. Kuliahnya tuh saya yang menarik. Kuliahnya dong. Nanti saya diupload di dokumen yang ada di belakang layar di tamannya Ya, ya. maksudnya hidup saya. Mana kita balik lagi nih nanti nih. Tapi kalau selama perkuliahan apa sih yang paling jadi kayak sesuatu yang menjadi pressure? Pressure. Apalagi pasti kan berbeda ya kuliah yang di luar negeri dengan kuliah yang di Indonesia kan pasti berbeda. Ada nggak sih kayak pressure tersendiri selama kuliah di luar negeri? Apalagi untuk mata kuliahnya kah atau bagaimana? Pressure-nya tentu di tugas sebenarnya nggak susah-susah banget, masih bisa kita selesaikan gitu. Tapi memang yang jadi masalah dulu ketika kuliah S1, saya kuliahnya
ya udah asal kuliah balik gitu. Jadi tugas asal selesai aja gitu. Tapi setelah di sana saya ngerasa kayak rugi banget kalau saya main-main nih kuliahnya gitu. Jadi di sana saya mulai merasakan ngerjain tugas dengan sungguh-sungguh gitu. Saya taruh banyak effort untuk ngerjain tugas gitu. Jadi kerasa capeknya, tapi setelah selesai lega alhamdulillah. Oke. Kalau di sana kuliahnya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris betul. Oke, bahasa Inggrisnya tetap bahasa Inggris itu menjadi bahasa yang dipakai di mana-mana ya ternyata. Tapi susah nggak sih kuliah pakai bahasa Inggris? Gampang-gampang susah. Mungkin kalau kita nggak terbiasa sama lingkungan yang berbicara bahasa Inggris, yang ngomong bahasa Inggris, mungkin di fase-fase awal akan cukup struggling gitu buat ngomong bahasa Inggris atau mendengarkan bahasa Inggris. Tapi bersyukurnya di Malaysia itu orang-orangnya nggak judging gitu. Karena lingkungannya juga lingkungan internasional. Jadi di kampus saya itu ada lebih dari 200 negara gitu orang kuliah di tempat yang sama gitu. Jadi kita belajar sama-sama, kalaupun ada kata-kata yang kurang kita pahamin, kita coba saling menjelaskan satu sama lain dan coba memahami satu sama lain. Jadi kalau misalnya orang kira-kira ngomongnya agak kurang gitu ngomongnya, ya udah kita yang coba pahamin, kita coba kulik lagi apa yang dia coba pengen omongin gitu. Nah itu yang ngebantu buat saya berkembang gitu, buat ngomong bahasa Inggris, terus di kelas juga perkembangannya kalau kata orang meroket, asik. Asik, meroket. Tapi berarti dari ujian semua ujian sampai tesis terakhirnya pakai bahasa Inggris. Betul. Nah, karena berhubung Dinda juga salah satu anak bahasa Nah, Inggris. ya, pendidikan bahasa Inggris. Ada nggak sih tips kayak ketika kita ujian nih ketemu dengan dosen yang menanyakan bahasa Inggris, kan kadang kita suka tiba-tiba ngestak kan, berpikir kayak sebenarnya kita tahu nih jawabannya apa, tapi untuk mentranslate ke bahasa Inggris itu kan butuh waktu tuh. Itu ada nggak sih tipsnya? Apalagi buat sobat CNS yang jurusan bahasa Inggris ataupun jurusan hubungan internasional nih. Harusnya Dinda yang ngasih tahu. Karena jurusannya kan pendidikan bahasa Inggris. Dinda belum selesai tapi lagi fasenya. Memang itu kita bisa karena terbiasa. Kalau saya ngerasanya bahasa itu kita harus terbiasa gitu. Terbiasa belajarnya, terbiasa latihannya, terbiasa dengar orang ngomongnya, terbiasa untuk berbicaranya. Saya juga dulu waktu baru-baru sampai di Malaysia masih agak kagok tuh ngomongnya harus kayak gimana gitu. Tapi saya paham kalau orang ngomong apa gitu. Memang speakingnya masih harus banyak improve gitu. Tapi setelah di sana, mungkin karena lingkungan yang mendukung, nggak banyak judgement dari teman-teman, jadi saya pede aja gitu. Kalau di sana, kalau di sini kan masih kita takut kayak ngomong bahasa Inggris nggak apa aja. Orang ngomong bahasa Inggris gitu. Salah tuh. Ya banyak grammar police kan misalnya. Tapi setelah di sana orang-orang ya udah kita coba untuk komunikasi. Saya coba menyampaikan pesannya, orang coba memahami pesan apa yang pengen saya sampaikan gitu. Itu kita saling bantunya di situ. Sampai akhirnya memang waktu yang bikin itu terpoles. Jadi ngomongnya kian lama kian bagus, terus listeningnya makin bagus, terus kosakatanya juga makin banyak. Coba ngomongin bahasa Inggris, Dinda harusnya ini ya. Ini kan kalau kuliah luar negeri pasti betul TOEFL kan? Atau IELTS kemarin? Kalau di tempat saya pakai IELTS. Oke, IELTS tuh susah, dua-duanya susah. Iya betul. Iya kan? Dua-duanya susah. Sama-sama susah kalau nggak belajar. Iya, tapi karena Dinda beberapa kali tes TOEFL tuh kayak struggle banget tes TOEFL. Kalau pendidikan bahasa Inggris lebih tinggi ya? Iya. Kalau di Undang tuh berapa? 550 ya? Kalau di bahasa Inggris buat syarat lulus 500. Tapi 500 sempat udah diturunin semua disamaratain. Jadi 450. Oh, prodi-prodi lain 450 juga. Bukannya ada yang 400 ya? Enggak ada, semua sekarang 450. Tapi dari khusus untuk pendidikan bahasa Inggris nggak dibolehin. Nggak dibolehin, jadi tetap 500. Ya Allah, semangat. Jadi sebenarnya itu yang bikin anak-anak bahasa Inggris tuh lama selesai karena TOEFL-nya yang makin lama. Tapi kalau 450 pada udah aman sih sebenarnya. Tapi sekarang nih kalau melihat dari jurusannya nih, jurusannya hubungan internasional. Terus dengan kesibukannya yang sekarang, tidak mungkin kan kesibukannya hanya menemani istri. Kesibukan yang sebenarnya tuh apa sih? Konten bener. Saya sekarang tuh benar-benar konten selain ngurus studio ya. Benar-benar
saya spend waktu buat bikin skrip konten, terus bikin konten gitu-gitu. Jadi kontennya kebanyakan tentang rumah tangga dan gimana Iya, kuliah gitu. ya gitu-gitu deh. Kayaknya Tapi beberapa kali saya selingin sama konten-konten politik, terus analisa politik internasional gitu-gitu. Tapi nggak banyak, saya lebih nyaman konten-konten yang lucu-lucuan aja gitu. Keranjang kuning juga, keranjang kuning. boleh ya nanti jangan-jangan ngadain live juga nih di TikTok nih. Enggak. Iya, Velocity. Velocity. Oke. Kalau Velocity sama istri doang. Asik. Belum ya? Kayaknya penasaran deh Dinda. Udah tadi soalnya yang dibicarain disebut terus istrinya, Dinda penasaran. Emang kenal ketemunya di mana? Aduh. Kita ketemunya lumayan nggak di tempat yang bisa kita prediksi. Kita ketemu pertama kali itu di ikan goreng Cianjur di Epic. Tahu nggak, ada restoran itulah pokoknya. Ya bukan di tempat-tempat ini. Bisa ya? Emang jodoh tuh datang Bisa. Saya lihat kita duga ya? siapa ini cantik sekali, saya bilang. Oh gitu. Langsung saya lapar Di gitu. belakang ini sepertinya udah merah. Tapi kalau sekarang mencoba menjadi influencer, amin. Dan Dinda bisa juga ikut jadi influencer ya. Asik. Apa sih yang bikin akhirnya Kak Rido tuh sadar kalau pendidikan tuh seperti itu? Karena Kak Rido tadi bilang kayaknya di S1 kayak ya udah kuliah datang terus pulang, terus pas mulai masuk S2 kayak mulai sadar nih kalau oh ternyata pendidikan yang saya lagi jalanin ini emang sepenting itu apa sih yang bikin kayak akhirnya tuh sadar? Karena kan kita tahu nih semeton CNS, Dinda juga kadang ngerasa kayak apa sih kuliah gini-gini doang. Ngapain kuliah ya? Iya, ngapain kuliah? Apalagi kalau udah kerja nih, udah mulai kecanduan kerja. Misalkan ada kecanduan narkoba, ini kecanduan kerja tuh. Kecanduan kerja terus sampai akhirnya lupa kuliah, lupa sama kuliahnya, kayak kuliahnya terabaikan. Itu tuh gimana sih cara ngasih tahu pas nonton CLS? Kenapa pendidikan itu penting? Asik. Terlalu serius, jangan sampai kayak gitu. Langsung serius. Ya kalau orang bilang S1 aja susah cari kerja, S2 udah makin susah cari kerja gitu, apalagi yang nggak sekolah gitu kan. Tapi kenapa pendidikan itu penting? Belajar itu nggak ada selesainya gitu. Kita harus belajar, banyak cara belajar, nggak harus kuliah sebenarnya. Tapi untuk belajar itu kita harus tetap gitu, jangan sampai pernah berhenti belajar. Walaupun misalnya kita rasa kita belajar di kampus mungkin nggak nyambung nih sama apa yang kita lakuin gitu. Saya misalnya kuliah HI, mungkin setelah sekarang menikah gitu ngurus kerjaan saya di studio, terus apalagi bikin konten, nggak ada nyambungnya gitu, kuliah HI tapi ngurusin studio gitu. Tapi apa yang kita bisa lihat, HI itu kan belajar politik internasional misalnya. Apa yang terjadi di dunia internasional itu bakal bisa ngaruhin apa yang kita jalanin saat ini gitu, apa yang kita jalanin saat ini. Misalnya kayak kita kemarin ada perang, terus tiba-tiba harga minyak naik kan, itu ngaruhin banget apa yang kita jalanin gitu. Jadi makanya pendidikan itu penting gitu. Misalnya Dinda belajar bahasa Inggris, mungkin di tempat kerja belum tentu dipakai. Atau ini kita ngobrol bahasa Indonesia, tapi di tempat-tempat lain, ketika misalnya punya teman tiba-tiba datang dari Australia, misalnya ngomong pakai bahasa Inggris, kan sayang kalau kita nggak manfaatin ilmu-ilmu yang kita punya gitu. Jadi belajar itu penting banget, tapi jangan sampai karena misalnya mungkin kalau ada keterbatasan nggak apa-apa, keterbatasan nggak bisa ada biaya atau keterbatasan finansial nggak apa-apa. Tapi cara belajar itu bukan cuma di kampus gitu. Jadi belajar di tempat lain, kita langsung ngomong sama profesor aja mungkin ada ya jutek-jutek, tapi kita bisa coba cari profesor-profesor yang baik atau dosen-dosen yang baik atau guru-guru yang baik. Saya di sini di Humas BNN banyak banget belajar gimana cara nulis berita, gimana cara ngedit video, misalnya dulu dibantu sama teman-teman yang ada di BNN PNTB.
Dulu teman-teman saya waktu saya kuliah selalu bilang gini, "Eh, ngapain waktu kita keluar nilai jelek nih? Alah, nggak apa-apa nilainya jelek. Bill Gates saja DO jadi orang sukses banget gitu." Ya, betul. Itu kan, itu kalau dilihat itu ada namanya survivorship bias gitu, bias karena ada satu orang sukses belum tentu kita yang sukses gitu. Jadi karena cuma ada satu orang yang sukses bukan berarti kita bisa sukses dengan cara yang sama gitu. Bill Gates DO tapi dia dari Harvard. Selesainya kita bayangin selesai dari sekolah mana gitu. Ngerasa kita bisa jadi Bill Gates kan nggak mungkin. Jadi Iya. itulah makanya pentingnya buat belajar. Tes tentang CNS, belajar tuh penting, apalagi Kak Rido pasti tahu lah gimana pergaulan yang ada di Pergaulan sekitar apa? kita. Asik. Pergaulan yang ada di sekitar kita, Ah. maksudnya para pemuda, anak muda di NTB nih. Kadang kan banyak tuh anak muda yang suka berpikir, ah ya udahlah yang penting datang masuk kuliah absen dan pelajaran masuk atau enggaknya Ya. udah belakangan aja nanti. Tapi banyak juga anak-anak muda sekarang tuh yang kayaknya terjerumus nih dengan yang namanya narkoba. Narkoboy ya. Iya, padahal kan tahu ya narkoba itu berbahaya dan tidak diperbolehkan untuk digunakan, tapi tetap digunakan. Betul. Itu akhirnya kan itu berdampak kan ke pendidikannya. Itu udah bikin nilainya jadi jelek, terus kayak konsentrasi belajarnya tuh menurun. Ada nggak sih dari Kak Rido nih yang udah selesai S2 ya, semoga tidak Asik. bisa juga, amin. Ada nggak sih tips biar sobat CNS sama anak muda yang lagi nonton nih lebih aware lagi sama dirinya tentang narkoba dan untuk masa depannya? Ya, saya selalu bilang apa yang kita lakuin sekarang akan berpengaruh sama apa yang terjadi di masa depan gitu. Kalau yang kita lakuin sekarang hal-hal yang baik, insya Allah apa yang akan terjadi di masa depan buat kita itu hal-hal baik juga. Kalau kita lakuin hal-hal buruk, ya bisa jadi hal-hal buruk yang akan kejadian di masa yang akan datang gitu. Apalagi soal narkoba ya, dia efeknya kan bukan cuma buat kita tapi buat lingkungan kita gitu. Jadi hati-hati aja sama hal-hal yang udah jelas-jelas dilarang gitu. Coba cari kesibukan. Kalau misalnya terbesit aja sedikit mau ini, cobalah cari kesibukan lain, ngapain kek, mancing kek, lebih baik mancing daripada narkoba, mancing, main futsal, main badminton gitu. Cari kesibukan yang kalian tuh bisa nikmatin tapi nggak berdampak buruk buat orang lain gitu. Oke. Karena kan kayaknya kalau penggunaan narkoba juga selain dampaknya yang negatif juga membuang-buang uang ya sepertinya. Iya sih. Mending makanya dipakai untuk nikah. Ya Allah. Maksudnya ditabung, Iya, ditabung boleh. untuk nikah gitu. Boleh juga. Jangan nikah pas masih kuliah. Ya. Nanti tapi nggak tahu ya kalau nikah pas masih kuliah di DO nggak sih? Enggak lah. Apa tadi? Kalau misalnya nikah udah S2 di Malaysia, luar negeri nih, berarti udah elit banget, asik elit dapat. Gimana sih kok bisa dapat kuliah S2 di luar negeri? daftar. Atau ikut beasiswa kan soalnya banyak beasiswa luar negeri tuh. Enggak, bukan beasiswa. Berarti pure Pure apa? daftar sendiri karena Betul. wow, keren ya, bisa ya, kok orang bisa Bisa. S2? Maksudnya kok orang bisa lolos S2 dengan emang pure usahanya? Kan biasanya- Mudah tau. Saya bisa bilang kuliah di Malaysia jauh lebih mudah masuknya daripada di Indonesia. Kenapa? Kenapa? Ya kan kenapa? Kok bisa? Secara administrasi lebih simpel gitu, nggak ribet-ribet. Terus nggak ada banyak tes-tesnya. Kalau di Indonesia kan ada SBMPTN, terus apa sih namanya sekarang? UTBK. Terus ada ujian mandiri kalau misalnya nggak lolos. Tapi di Malaysia udah simpel, kumpulin berkas buat motivation letter dan lain-lain. Siapin dokumen-dokumen yang diperlukan. Udah. Kalau kampusnya ngerasa layak, udah dimasukin. Tapi kadang-kadang ada yang butuh di interview lagi buat itu. Bayarnya mahal nggak? Aduh, relatif kalau itu. Iya. Enggak sih, kalau di Malaysia mungkin 11-12 lah sama di Indonesia. Beda jauh ya sama di Indonesia. Dengan fasilitas yang bisa kita dapetin, terus dengan lingkungan yang bisa kita dapetin di sana,
cuma bayar lebih sedikit daripada di Indonesia. Mungkin kalau saya bilangnya worth it. Oke. Kalau fasilitas berarti dapat dorm atau Ada dormnya, terus kalau buat saya yang paling penting library-nya sih. Library-nya bukunya koleksinya banyak banget di Malaysia tuh especially di kampus saya ada 5 atau 4 lantai gitu yang dengan koleksi buku yang sebanyak itu gitu. Saya rasa kalau orang yang pengen belajar rasanya mantap deh pokoknya. luas ya library-nya, maksudnya Luas. seluas itu bisa hilang orang kayaknya kalau masuk situ sih. Iya. Tapi tadi kita kan udah ngomongin kampusnya di Malaysia, tapi satu yang belum ditanyain, Apa tuh? nama kampusnya apa? Oh iya. Ini tiba-tiba kenapa tuh nama kampusnya? Nama kampusnya apa? Namanya IIUM, International Islamic University Malaysia. Oke, berarti tempat temannya di dulu pernah Iya kan? Kuliah juga. bareng Mahasiswa. Iya. Oke. Tapi dia dari Solo. Dari Solo, Dari oke. sana. Dan sepertinya kalau yang tidak salah lihat ya, emang dari apa ya, misalnya dari image dari tampangnya luar bangunannya tuh emang yang bagus. Oh, udah lihat. Dan Oke. tapi dari sini orang, Oh, dari iya, sini Dinda. Kalau lihat langsung, ya tunggu 4 tahun lagi insya Allah. Amin. Semoga Tapi dimudahkan. ada nggak sih tips buat anak muda sebutan JNS nih yang kayaknya setelah selesai S1 nih gabut mau nyoba S2 dong tapi pengen S2 di luar negeri, ada nggak sih tipsnya gimana caranya? Mau coba ya? Iya, iseng-iseng siapa tahu iseng-iseng Mantap ada. sekali kuliah karena gabut itu loh. Ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa. Apapun alasannya asal itu belajar nggak apa-apa. Lakuin aja. Apa tipsnya? Tingkatin diri, belajar, lihat apa yang dibutuhkan selama perkuliahan. Jadi kalau kita mau daftar kuliah itu jangan cuma lihat kuliahnya aja, lihat kampusnya aja gitu, lihat apa yang akan dipelajari, siapa yang akan ngajar di sana. Terus misalnya kalau mau penelitian, pastiin penelitiannya sejalan sama apa yang dipunya sama kampus itu, misalnya profesor-profesornya spesialisasinya ada di sini. Jangan sampai kita jauh dari situ. Sebenarnya nggak apa-apa juga mungkin, tapi akan lebih maksimal kalau kita sejalan sama apa yang profesor-profesor itu punya gitu. Jadi penelitian kita bisa maksimal, terus bisa terbarukan gitu. Tapi nggak masalah, belajar aja dimanapun, nggak harus di luar negeri. Kalau mau kuliah tuh di dalam negeri juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya punya keinginan yang lebih untuk kuliah di luar negeri, ya udah itu tingkatin diri, pastiin kita mampu untuk jalanin itu gitu. Oke, kalau kuliah di luar negeri kan pasti ada syarat-syaratnya tuh. Secara general, syarat-syarat untuk kuliah di luar negeri itu apa aja? Selain IELTS itu? Sebenarnya yang paling ini cuma tes kemampuan bahasa Inggris itu aja. IELTS itu yang paling penting. Selain itu ada motivation letter mungkin, atau disuruh bikin esai. Tapi itu kan sesuai sama diri kita dan itu bisa dilatih. Sama IELTS juga dilatih, tapi kalau IELTS-nya atau kemampuan bahasa Inggrisnya sudah bagus, rasanya bisa ke arah-arah yang lain, karena di IELTS kan ada writing-nya, terus ada juga belajar speaking-nya gitu. Nanti waktu interview bisa gitu menjawab. Ya. Kemarin Karido ada interviewnya nggak? Atau Enggak. Enak banget ya nggak ada interviewnya, jadi langsung ngelos aja ya seperti Itu makanya saya bilang lebih mudah kalau mau kuliah di Malaysia. Kalau ada yang mau kuliah di Malaysia, hubungin saya, nggak apa-apa. Nah, boleh ya, segera minta tolong editor cantumin di bawah. DM aja di Instagram istri saya. Boleh deh, di mana-mana deh, pokoknya nanti Instagram saya dicantumin boleh. ya, tolong bapak editor kita. Tapi kalau soal biaya hidup, penasaran nggak biaya hidup di luar negeri itu lebih mahal kah atau lebih murah? Luar negeri tuh di mana dulu, tapi kalau di Malaysia nggak jauh beda sih. Kalau kita bisa ngitungnya itu pakai biaya makan aja. Kalau misalnya di kampus tuh kita biaya makannya itu 6 ringgit. 6 ringgit itu mungkin berapa ya sekarang? 20 ribuan lah sekali makan. Itu tinggal dihitung aja. Sehari makan berapa kali? Kalau makan 3 kali berarti 60 ribuan sehari gitu. Kalau misalnya
kurang 2 kali berarti 40 ribuan. Atau kalau misalnya masak juga lebih bisa press budgetnya gitu. Kalau kemarin selama kuliah di sana Hmm. nongkrong juga enggak? Nongkrong dong pasti. Nongkrong tapi jarang. Ya, Sesekali ada. aja. Mungkin kalau dibandingkan dengan anak muda yang kuliah masih di sini pasti lebih Nongkrong ya. nongkrong. Jadi kayak tadi dengar dibilang paling bisa sehari 60 ribu. Itu kayaknya sekali makannya anak sini. Oh iya. Kuliah di sini ya. Karena bisa dibilang karena dari beberapa video yang Dinda lihat ya, banyak anak-anak muda di sini tuh yang emang beli makanan kayak misalnya beli makanan tuh bukan makan untuk dirinya, Tapi buat makanan orang lain, netizen ya. Iya, netizen Bikin tuh jadi konten. dibuatin konten dulu tuh masalah enak atau enggaknya Nanti belakangan. Ya, Yang penting tempatnya setting gitu ya. sebenarnya itu tuh Nggak masalah. agak kurang enak sih menurut Dinda ya. Walaupun Dinda juga gitu kadang kayak, apalagi di masa skripsian ini kayak nggak bisa banget dia butuh refreshing ya. Iya, jadi kayak butuh tempat yang emang berbeda-beda untuk nyari ide, walaupun nggak dapat idenya juga buang-buang aja jadinya itu. Tapi nggak apa-apa sih, mungkin ini terakhir deh nih dari Kak Rido, motivasi buat anak muda di NTB yang lagi kuliah, yang baru mau masuk kuliah, apalagi kan ini baru masuk tahun ajaran baru nih. Oh iya betul. Nah ini penting banget nih buat anak-anak muda, apalagi yang zaman SMA kebiasaan merokok terus minum-minum, biar gak makin terjerumus karena sebenarnya sama-sama bahaya juga sih dengan yang namanya narkoba. Jadi boleh deh dikasih motivasi untuk dari segi pendidikannya sama dari segi anti narkoba ya. Dari segi pendidikan dan segi anti narkoba. Kalau dari segi pendidikan singkat saja. Asik. Jangan berhenti belajar, udah paham gitu. Jangan berhenti belajar. Kenapa? Padahal kalau itu sih emang nggak boleh kita berhenti belajar. Nggak boleh berhenti belajar. Nggak harus belajar di sekolah. Kayak tadi saya bilang, nggak harus belajar di sekolah, dimanapun belajar. Itu dari segi pendidikannya. Tapi kalau dari segi anti narkobanya, udah jangan. Nggak ada, masih banyak hal baik lain yang bisa kita lakuin selain narkoba gitu. Masih bisa kayak tadi saya bilang, bisa mancing, bisa main futsal, bisa aura farming yang kayak di TikTok gitu, ngapain kayak main kano di Pandanan sana, itu lebih baik kalian lakuin. Kalian bisa satisfied tanpa harus merusak diri kalian dan merusak lingkungan kita juga gitu. Oke deh. Itu dia Sobat Tahun CNS bincang-bincang hangat, asik, bincang-bincang hangat. Padahal nggak hangat, padahal ruangannya dingin. Nggak apa-apa, Tapi panas. nggak apa-apa deh, itu bincang sore dari kita episode 215 ini. Semoga Sobat Tahun CNS nih mendapatkan hal positif dari perbincangan kita berdua. Ada sih, ada pastinya. Nggak mungkin nggak ada perbincangan positif Amin, dari kita amin, ya berdua. Allah. Amin. Semoga juga Dinda bisa mengikuti jejaknya, bisa kuliah ke luar negeri. Asik, amin. Tapi lulus dulu di S1 baru bisa nikah. Amin, insyaallah. Oke, nah Sobat CNS, itu dia podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat buat Dinda, buat Sobat CNS lainnya. Dan mohon maaf jika ada salah kata, dan dari Dinda pamit undur diri dan saya juga pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Nggak tahu siapa yang bakalan jadi hostnya, semoga Dinda lagi. Jadi kapan-kapan. Sampai jumpa, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.